Setelah giat menuduh ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo kini dukung pemakzulan Gibran, singgung akun Fufu Fafa. Dikutip dari tribunnews.com, diberitakan sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI tengah menghembuskan usulan pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden. Mereka mengirimkan surat berisi usulan tersebut kepada DPR RI dan mendesak agar pemakzulan segera dilakukan. Surat tersebut bertanggal 26 Mei 2025 itu dan ditandatangani 4 purnawirawan Jenderal TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, dikutip dari Kompas.com. Gibran didesak untuk dilengsarkan karena tiket pencalonannya di Pilpres 2024 dinilai melanggar prinsip imparsialitas. Selain itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menilai Gibran tidak pantas menjabat sebagai wakil presiden dari sisi kepatutan dan etika. Terkait hal ini, pakar telematika Rai Suryo menyatakan dukungan terhadap usulan pemakzulan Gibran. Ia mengungkap alasan dirinya mendukung langkah Forum Purnawirawan TNI. Tak hanya menyinggung akun Kaskus Fufu Fafa, Rai Suryo juga menyoroti polemik terbaru jejak digital kakak Kaesang Pangarep dan Kahiyang Ayu itu. Yakni, akun Instagram milik Gibran Raka Buming Raka yang ketahuan mengikuti, follow, akun judi online, Judol. Pada September 2024 lalu, Rai Suryo sendiri mengaku yakin bahwa akun Fufu Fafa adalah 99,9% milik Gibran. Karena ada sedikit tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh Wapres kita, saya izin untuk mulai hari ini juga menyuarakan bahwa saya sangat mendukung upaya Purnawirawan, kata Rai Suryo, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV Jateng, Selasa, 10 Juni 2025. Bukan karena Fufu Fafa yang itu terbukti, tapi Wapres kita itu mengikuti akun judi online bukan hanya satu. Saya temukan 3 dari 640 akun yang dia follow, imbuhnya dikutip dari tribunnews.com. Jadi dia itu hanya memfollow 640 akun, 3 diantaranya akun judi online, tegasnya. Meski Sekretariat Wakil Presiden RI sudah menyatakan akun tersebut sudah ganti judi online, Rai Suryo tetap mempermasalahkannya, karena Gibran mengikuti sejak 2022, ketika sudah menjadi pejabat publik. Mau Setwapres sudah menyatakan, tidak tahu kalau itu ganti judi, atau enggak. Kalaupun tidak ganti judi, awalnya adalah permainan game online. Dia posisinya mengikuti itu semenjak Desember tahun 2022 sudah saya periksa, jelas Rai. Dan itu artinya dia sudah jadi pejabat publik, dia sudah di luar kota mengikuti akun game dan gamenya itu tentu saja. Masa ia nggak ngerti? Namanya di akun itu .slot. Ada .slotnya yaitu pasti main judi online, paparnya. Jadi mohon izin, saya juga mulai nembak ya. Karena itu jelas tindakan tercela yang dilakukan oleh seorang wakil presidennya dan oleh teman Purnawirawan akan langsung digunakan sebagai tambahan pada surat yang diajukan ke DPR dan MPR yang sayangnya memang hari ini DPR dan MPR masih reses semenjak tanggal 26 Mei yang lalu dan nanti akan berakhir pada tanggal 26 Juni, tandasnya. Roy Suryo juga menegaskan, main judi online maupun mengikuti akun judi online adalah pelanggaran hukum. Artinya, dengan memfollow Instagram akun judi online dia harus sadar bahwa yang difollow itu adalah pelanggaran hukum. Jelas sudah. Pelanggaran hukum adalah tindakan tercela apalagi dilakukan oleh orang yang dipercaya menjadi orang nomor 2 di Indonesia, tandasnya. Ini kita pemeriksaan 2 kali. Yang tadinya ini ada penarikan ya. Jadi yang di Jakarta Selatan itu dikembalikan ke Polda Metro dan itu gabungan jadi. Sekretaris Jenderal, Sekjen, Pradi Bersatu, Ade Darmawan, menanggapi pernyataan Rai Suryo terkait penafsiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE, dalam kasus dugaan ijazah palsu. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya, Rai Suryo menyebut UU ITE tidak layak dijadikan dasar untuk mempidanakan kasus ijazah palsu. Ia juga menilai UU ITE kerap digunakan secara sewenang-wenang dan menimbulkan banyak korban. Namun, Ade Darmawan menegaskan bahwa penafsiran undang-undang bukanlah wewenang Rai Suryo. Ia pun menyindir Rai Suryo yang bukan berlatar belakang hukum tapi berani menafsirkan UU. Menurut Ade, hanya advokat, jaksa, hakim, dan polisi yang berhak menafsirkan undang-undang secara sah. Pernyataan itu disampaikan Ade Darmawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa, 10 Juni 2025. Roy Suryo jangan bergaya seperti advokat, itu tidak dibenarkan, tegasnya. Menurutnya, pakar telematika itu tidak memiliki dasar hukum untuk menentukan pasal yang tepat dalam suatu perkara.
Bahkan Ade mengatakan penafsiran keliru justru bisa mengaburkan proses hukum yang sedang berjalan. Meski demikian, Pradi Bersatu mendesak polisi segera meningkatkan status kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi ke tahap penyidikan. Oke. Jadi hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan dari Polda Metro terkait kasus dengan ijazah palsu ya Pak? Betul sekali. Jadi hari ini teman-teman ya, hari ini kita pemeriksaan 2 kali. Yang tadinya ini ada penarikan ya. Jadi yang di Jakarta Selatan itu dikembalikan ke Polda Metro dan itu gabungan jadinya. Jadi mungkin efisiensi pemeriksaan atau apa kami belum dapat konfirmasi hari ini, makanya saya juga mau menanyakan kepada Polda Metro bahwa ini ditarik untuk apa. Itu yang pertama, karena di sana progresnya di selatan itu cukup bagus, tapi ini ditarik dan disampaikan ada penggabungan seluruh laporan yang ada di Jakarta, yaitu khusus pasal 160 itu ya. Cuman kami kan mengaitkan 282 ayat 2, terus kemudian untuk laporan kami khususnya itu kami sampaikan untuk ditambahkan poin pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang data pribadi ya, itu kita tambahkan sebenarnya. Nah, justru itu saya juga mau menanyakan yang mana yang mau dijalankan ini, apakah keseluruhan diambil kesaksiannya kemudian disatukan, dan ini nggak boleh lambat. Nah, kita tidak boleh berspekulasi di sini. Artinya equalnya harus tidak menunggu-nunggu lagi. Saya akan mendesak penyidik di sini. Nah, nanti bagaimana hasil pemeriksaannya di dalam, teman-teman, nanti saya akan sampaikan. Tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.